Shalom teman-teman. Hari ini hari Minggu. Sekarang kita mau sekolah Minggu. Kita mau berdoa dulu ya. Yesusnya baik. Sekarang kita mau belajar. Tolong dipimpin kami dari awal sampai selesai. Terima kasih. Nah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak. Anak-anak pernah gak diperingati sama papa atau mama misalnya begini, jangan mainin kompornya ya, atau oh my, pegang pisaunya jangan gitu ah, atau please udah jangan pencetin dispensernya lagi ya. Kenapa coba papa atau mama memperingati anak-anak seperti itu? Bayangin ya, kalau kompor dicetak terus, itu lama-kelamaan gasnya akan semakin lama semakin banyak keluarnya. Ketika apinya nyala, mengerikan sekali. Atau pisau misalnya ditaktuk terus kena tangan. Kalau berdarah kepotong yang namanya sakit. Ngomong-ngomong soal dispenser kan ada tombol merah. Wah, menarik sekali ini. Tombol apa ya? Coba dipencet. Ya, nggak bisa keluar karena ada pengamannya. Terus diotak-atik sampai akhirnya, aduh sakit, panas. Itu kulitnya bisa melepuh loh. Hari ini Tante Ripka akan cerita tentang hati-hati memasuki zona berbahaya. Zona berbahaya atau danger zone adalah area di mana terdapat resiko bahaya yang tinggi. Nah, anak-anak, makanya kalau kita lihat kata danger adalah artinya bahaya di dalam bahasa Inggris. Anak-anak, hati-hati ya, cepat-cepat menjauh. Area berbahaya ini kita bisa jumpai dimanapun. Misalnya di pabrik-pabrik yang menghasilkan barang-barang yang mudah terbakar, di proyek-proyek yang menggunakan alat-alat berat, di daerah yang dekat letusan Gunung Merapi, mungkin juga di jalanan yang sebelahnya tebing. Nah, biasanya di daerah-daerah tersebut akan dipasang tanda peringatan yang tidak berkepentingan dilarang mendekat. Ternyata nih anak-anak, peringatan untuk tidak mendekat atau masuk daerah berbahaya ini juga berlaku dalam kehidupan rohani kita. Ada rambu-rambu, ada peringatan yang Tuhan berikan pada kita. Tujuannya buat apa sih? Supaya kita nggak masuk ke daerah berbahaya yang Tuhan sudah peringati. Kalau nggak, ada konsekuensinya. Tanggung deh resikonya kalau nggak mau diperingatin. Wah, anak-anak mungkin sekarang mulai berpikir, kalau gitu bagaimana dong cara Tuhan memberikan peringatan? Ada berbagai macam cara. Yang pertama adalah lewat common sense. Common sense atau nalar umum ini kita bisa dapat dari rumah, dari papa mama, dari sekolah. Nah, ngomong-ngomong sekolah, di sekolah kan diajarin pola makan sehat. Harus makan sayur. Sayurnya jangan suka dibuang ya. Makan buah-buahan, daging-daging, ikan-ikan yang segar. Jangan terlalu banyak makan junk food. Itu bisa bikin tubuh tidak sehat. Cara lain Tuhan memberikan peringatan kepada kita adalah lewat firman Tuhan. Anak-anak, firman Tuhan ini ada jauh sebelum ada HP, sebelum ada mobil, bahkan sebelum papa dan mama kalian lahir. Wow. Dan yang luar biasanya nih anak-anak, firman Tuhan ini adalah perkataan Tuhan. Jadi
rajin-rajinlah baca Alkitabnya. Lanjut ya, kita mau buka firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 16 ayat yang ke-7. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu, kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Anak-anak, ayat ini menceritakan tentang kejatuhan daripada Raja Asa. Raja Asa, siapa dia? Asa adalah raja yang memerintah di Yehuda. Pada saat itu Raja Asa didatangi sama Hanani, nabinya Tuhan. Emangnya tugas nabi Tuhan apa ya sampai datangin raja? Nabi Tuhan bukan saja bisa melihat, tapi dia juga mendengar suara Tuhan dan menyampaikan kembali kepada umat Tuhan. Nabi Tuhan tidak segan-segan memberikan peringatan atau teguran. Nah, di sini Hanani menegur Raja Asa karena dia sudah tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Pada akhir pemerintah Raja Asa sudah jauh berbeda dengan Raja Asa waktu awal memerintah. Waktu awal-awal Raja Asa memerintah, wow, hebat sekali. Bahkan dikatakan baik dan benar. Ini dicatat loh di Alkitab, luar biasa ya. Nah, anak-anak mau tahu nggak Raja Asa memerintah berapa lama? Raja Asa memerintah 41 tahun. 41 tahun, ingetin ya, 41 tahun. Adik-adik penasaran nggak perbuatan-perbuatan heroik apa saja yang Raja Asa lakukan? Pada saat itu Yehuda jatuh dengan yang namanya penyembahan berhala. Berhala itu bisa macam-macam. Ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari batu. What? Menyembah kayu dan batu ini? Mendengar aja nggak bisa, apalagi mau jawab doa kita. No. Yang luar biasanya nih anak-anak, Raja Asa menghancurkan tiang-tiang berhala, mesbah-mesbah berhala. Bahkan Raja Asa memerintahkan kepada rakyatnya, ayo kembali cari Tuhan. Inilah yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Tuhan mau kita belajar dari Asa yang ketika dia merasa dirinya mampu, mulai melepaskan sandarannya pada Tuhan. Asa tidak menyadari bahwa dia sedang bermain-main di area berbahaya. Tuhan mau kita menyadari apa sih daerah berbahaya kita yang harus kita hindari. Dan di sini dibutuhkan kepekaan. Oleh sebab itu pertajam mata, hati, dan pikiran kita. Hari ini ada dua hal yang Tante Ripka mau sampaikan berhubungan dengan area berbahaya. Poin yang pertama, area di mana anak Tuhan sudah berpuas diri padahal pertandingannya belum selesai nih. Bahasa sehari-harinya adalah santai atau cecel. Kita buka di dalam 2 Tawarik 15 ayat yang ke-19. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Sampai tahun keberapa? 35. Bayangin ya adik-adik, ini dari keadaan di mana Israel tanpa apa? Tanpanya banyak, tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran dari imam, tanpa hukum, dan tanpa yang lain. Tapi Asa melakukan pembaharuan menjadi bangsa yang kembali mencari Tuhan. Bahkan mereka nih bersumpah dan bertekad untuk terus mencari Tuhan. Keadaan negeri yang tadinya kacau, penuh kejahatan, menjadi keadaan negeri yang aman. Ada keamanan di seluruh penjuru negeri. Tapi sayangnya keadaan yang baik, yang aman dan tanpa perang ini berlangsung sampai tahun keberapa? 35. Kita mau belajar berhitung ya. Di awal Tante Ripka sempat sebutkan Raja Asa memerintah berapa lama? Ada yang ingat? Betul, 41 tahun. Amannya berapa tahun? 35. Iya. Oke, kalau 41 kurang 35 sisanya 6. Sisa yang 6 tahun ini adalah titik kemunduran atau kejatuhan daripada Raja Asa. Karena Raja Asa sudah tidak lagi bersandar pada Tuhan. Kalau adik-adik lihat grafiknya nih, seperti ini naik awal-awal pemerintahan dan turun. Sedih ya. Makanya adik-adik jangan cepat berpuas diri, jangan santai karena pertandingan belum selesai. Poin yang kedua, area di mana orang percaya sudah tidak memedulikan teguran atau arahan daripada Tuhan. Bahasa sehari-harinya masa bodoh. Emang gue pikirin. Kita buka ya firmannya di dalam 2 Tawarik 16 ayat yang ke-10. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu,
sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Ketika Raja Asa merasa dia kuat, dia mampu, maka Raja Asa mulai melakukan hal-hal yang dia anggap baik. Makanya Tuhan kirim Hanani. Tujuan Tuhan mengirim Hanani adalah untuk ingatkan kembali kepada Raja Asa. Hei, ini loh rencana Tuhan. Hei Raja Asa, ini loh Tuhan akan melimpahkan kekuatan padamu. Tapi apa respon Raja Asa? Masa bodoh. Malahan nih anak-anak, goreng adatnya Raja Asa, dia malah menjadi marah dan dia memerintahkan masukkan Hanani ke penjara. Baby bisa makan ikan bakar atau gado-gado? Enggak ya, makanannya masih yang lembut-lembut, misalnya susu atau bubur. Makanya bersyukur kalau ada yang peringatin untuk makan sehat. Makan sayuran, buah-buahan, daging, ikan segar. Jangan junk food terus, biar anak-anak bertumbuh sehat, kuat, dan pintar. Kita tentunya mau dong jadi dewasa, makan makanan keras, makanan orang dewasa. Pastinya kita nggak mau jadi baby terus, hanya minum susu. Makanya kalau ditegur, diperingatin, jangan suka ngambek ya. Kita bersyukur ya, punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan mau setiap kita anak-anaknya bertumbuh menjadi anak-anak yang dewasa, yang teruji di setiap bidang. Makanya Tuhan sering sekali mengirim orang-orang untuk menyampaikan perkataan Tuhan lewat arahan, lewat teguran, misalnya lewat papa, mama, guru-guru sekolah minggu atau guru-guru sekolah atau orang-orang yang lain. Emang seringkali yang namanya teguran atau arahan itu nggak enak di telinga. Seperti rambu-rambu lalu lintas dipasang untuk apa sih? Untuk memberikan keselamatan pada pengemudi kendaraan. Begitupun dengan Tuhan, Tuhan sudah sangat sering memberikan arahan, peringatan, teguran kepada kita. Memilih untuk masa bodoh, nggak peduli, itu sama dengan bermain-main di area berbahaya. Oleh sebab itu, mari anak-anak, Tante Ribka mengajak setiap kita, celikan mata kita, terus pertajam pandangan kita, supaya kita bisa melihat dengan jelas setiap arahan yang Tuhan beri kepada setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Bertualang merupakan kegiatan yang sangat seru, menyenangkan, dan penuh tantangan loh adik-adik. Banyak hal positif yang bisa dipelajari saat berpetualang. Saat di alam terbuka, kita bisa menyaksikan, oh, betapa ciptaan Tuhan itu luar biasa. Tapi perlu diingat ya, dalam bertualang kita akan melewati beberapa zona berbahaya. Di situ kita akan menemukan tanda-tanda peringatan. Adik-adik akan diperhadapkan untuk memilih ikutin tanda peringatan, yaitu menjauh dari zona berbahaya atau terobos masuk saja. Ayo, mau pilih yang mana? Pilih untuk jangan masuk zona berbahaya ya. Di sini ada Kak Angel, Jason, dan Miu Miu. Mereka akan melewati beberapa zona berbahaya nih. Yang pertama, daerah yang ada binatang liar. Di situ ada sarang lebah. Mereka memilih untuk menghindar dari zona berbahaya. Yang kedua, jalan yang berdampingan dengan jurang. Mereka memilih untuk menjauh dari zona bahaya. Yang ketiga, daerah yang berdekatan dengan letusan gunung berapi. Mereka memilih untuk tidak memasuki zona bahaya. Tanda peringatan digunakan untuk memberi peringatan adanya bahaya. Jangan bermain-main di daerah bahaya ya. Keep out of danger. Teman-teman, jangan lupa minggu ke sekolah minggu lagi ya.